Baik, hai semuanya. Kita kali ini melanjutkan sesi kita yang pertama di video sebelumnya, yaitu tentang insert dan juga select. Kali ini kita akan masuk ke query yang ketiga, yaitu delete, dan query keempat, yaitu update. Ya, baik. Video ini saya langsung aja, jadi diasumsikan kita sudah menyelesaikan yang pertama tadi, sehingga saya tidak akan membahas lagi setting komposernya, kemudian membuat controllernya dan seterusnya, atau konfigurasi lingkungan database-nya. Nanti Anda bisa lihat di video penjelasan sebelum video ini. Baik, uh, query selanjutnya yang akan kita bahas adalah delete. Ya, delete itu kalau Anda masih ingat tabel kita, ya tabel kita kan seperti ini. Jadi ada ID, kode barang, nama barang, dan harga barang. Nah, delete itu nanti sistemnya modelnya gini, teman-teman. Di samping sini, ya samping sini, sampingnya harga barang ini ada satu kolom lagi, action gitu ya. Terus ada link namanya hapus. Hapus, 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 hapus. Nah, nanti kalau diklik hapus yang di baris satu, otomatis record pertama ini nanti akan terhapus. Ya, ini nanti juga akan terhapus. Jelas ya? Berarti kita harus apa namanya membuat 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 satu apa namanya satu kolom baru lagi di blade-nya ini, tampil ini mana tampil ya. Nah ini eh, kalian buka lagi project yang tadi sudah dibuat atau di sesi sebelumnya sudah dibuat. Kita kasih nama action gini ya, action. Lalu di sini saya buatkan TD gini. Uh, ref kosongi dulu nggak apa-apa, slash a ini kita tulis hapus gini. Jadi ya kurang lebih, sorry ini tuh kelebihan, oh ini kelebihan satu. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau ini nanti dihapus, hapus, kita akan menuju ke halaman atau fungsi untuk menghapus baris ini tadi. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya, teman-teman. Berarti langkah kita adalah kita harus memberikan alamat atau routing ya. Jadi selalu diingat tahapan kita membuat rute, controller, dan view atau blade-nya. Nah, kalau kita hapus seperti ini, kalau Anda masih ingat model native dulu, begitu ini diklik hapus, dia itu akan ditumpangi oleh value ID-nya, anggaplah. Kalau dihapus, ID 1, hapus ID 2. Atau kalau kita pakai native dulu, Anda masih ingat ya, hapus.php, terus tanda tanya, ya tanda tanya, ID sama dengan 1. Berarti itu nanti dihapus menggunakan ID ini. Nah, ID-nya itu ditumpangkan sebagai penumpangnya URL. Nah, penumpangnya URL, kalau Anda ingat di pertemuan kita di awal-awal dulu ya, 2 atau 3 pertemuan itu menggunakan metode get. Nah, sekarang kalau menggunakan metode get, berarti hapus ini, itu nanti harus menuju ke URL tertentu. Nah, URL apapun, ya, termasuk link dan lain-lain, harus didefinisikan di routing, ya, di routing. Baik, di sini rute kita kan namanya tokoku slash ya. Baik, saya buat di sini toko, sorry, slash toko ya, slash toko slash hapus. Berarti nanti kita harus mendefinisikan URL ini, alamat ini di rute kita. Jadi nanti harus nambah rute, gitu. Tapi di sisi lain, ya, kita harus menumpangkan value-nya, menumpangkan value ini, ID ini di sini. Kalau biasanya kita menggunakan metodenya get langsung .php tanda tanya, terus apa namanya teman-teman, value-nya apa gitu ya. Nah, kali ini kalau kita menggunakan Laravel, kita tetap harus pakai injection seperti ini, menggunakan 2 kali kurung kelawal di sini ya. Kita pakai slash gini. Jadi nggak usah lagi pakai tanda tanya gini. Kita pakai slash.
lalu kurung kurawal 2 kali, dibuka dan ditutup seperti ini. Nah, ini baru kita isi ini, $b.id. Seperti ini, $b.id. Ya, kita coba, siapa tahu bisa ini. Nah, ini hapus. Anda lihat ya di apa ini, di bawah pojok ini ya, di status barnya ini. Hapus /1, hapus /2, hapus /4, hapus /5. Ya, sesuai dengan ID-nya ini, 1245 ini. Jelas ya? Jadi Anda bisa lihat di sini. Hapus sesuai dengan ID-nya. Nah, sekarang kita kalau ini dihapus, klik seperti ini. Ini kan belum tahu mau kemana ya, karena belum didefinisikan, sehingga sorry the page you are looking for could not be found. Belum ada, karena kita belum definisikan di rute kita. Baik, karena itu kita perlu masuk ke routing kita di web. Ya, route. Kita tadi menggunakan post atau get ya, karena kita menumpangkan ID di URL, berarti get. Terus namanya apa tadi, teman-teman, di sini? Ya, /toko/hapus ini. Ini, ya kan? Nah, tapi kita harus ingat, /toko/hapus ini, kita ada penumpangnya seperti ini. Ya, kita kasih kurung kurawal seperti ini. Nama penumpang kita adalah, apa ini tadi? Kode atau ID ya? Sebentar, kita lihat dulu. Oke, kita lihat di sini ID. Berarti di sini nanti di kurung kurawalnya kita kasih ID. Gini. Lalu parameter kedua, arah controllernya di mana? Barang controller add hapus. Gini. Ya, jadi ini routingnya Anda bisa perhatikan baik-baik, /toko/hapus/id. ID itu sesuai dengan ini tadi yang ada di sini, yang kita tumpangkan sebagai penumpang daripada URL itu menggunakan metode get. Baik, langkah selanjutnya, routing sudah ada, kembali ke sini, nomor 2, controller. Controller kita perlu membuat sub atau function yang namanya hapus. Ya, kita masuk ke barang controller, kita sudah punya tampil, tambah, simpan. Sekarang kita buat yang namanya hapus. Public function hapus. Nah, Anda lihat tadi di video sebelumnya, kalau simpan itu kan ada ini ya, request ya, pakainya request $rect. Kalau Anda apa namanya menggunakan get, itu langsung aja unboxingnya nggak usah pakai request, langsung ID, $ID, sesuai dengan nama kita di sini. Jelas ya? Oke, ID gini. Nah, kita masuk ke function query builder untuk hapus db, -2 kali, nama tabel kita apa? Tabel kita namanya adalah barang, lalu dot, kalau tadi untuk ngambil itu .get, untuk nambah .insert, kalau hapus itu .delete ya. Tapi kita juga harus ingat, delete-nya ini adalah menggunakan where. Kalau delete gini kan nanti delete semua ya. Anda klik delete, ini semua database ke delete. Kalau where kan berarti secara query kan berarti delete from TB barang, where ID-nya berapa gitu ya. Nah, ID itu di sebelumnya delete ini, berarti di sini ada where gini ya, where, lalu baru .delete. Nah, where itu nanti punya dua parameter. Parameter yang pertama, yang mau di-delete berdasarkan apa? Berdasarkan ID. Yang value-nya apa? Yang value-nya sesuai dengan parameter yang di unboxing, ya, $ID. Seperti ini. Lalu, seperti yang simpan tadi, saya return redirect. Jadi langsung tembak URL, nggak perlu pakai blade aja ya. Jadi langsung apa ini, tokoku slowly.
toko slash, depannya ada slash dulu ya, tampil. Oke, kita coba ya teman-teman untuk menghapus sesuai dengan ID-nya. Oke, ini saya refresh dulu. Saya mau, sorry, tampil. Slash, apa tadi? Tampil ya. Oke, something wrong. Fatal trouble error. Barang controller line 33, titik koma. Oh ini, sorry. Titik komanya di sini. Toko slash tampil, nah titik komanya di sini harusnya. Ya. Oke, ini ya. Saya mau hapus yang ID 2, pensil, berarti saya tinggal klik hapus. Nah, udah hilang. Saya mau hapus yang ID 5, stabilo, berarti tinggal diklik hapus. Nah, ini udah hilang. Jelas ya, jadi gampang banget untuk membuat function hapus. Baik, query ketiga sudah kita selesaikan untuk hapus. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke query keempat. Tapi sebelum masuk ke query keempat, silakan teman-teman praktekkan yang query ketiga tadi hapus. Bagi yang ketinggalan atau bagi yang tidak jelas, videonya bisa diputar ulang ya supaya masuk ke query yang ke berapa, keempat atau video yang keempat itu dengan posisi kita sudah paham query 1, 2, dan 3. Query keempat adalah update. Baik, untuk memasuki query yang keempat, yaitu query update. Update itu misalnya buku tulis ini mau diganti buku tulis sinar dunia gitu ya. Spidolnya mau diganti spidol snowman misalnya gitu. Berarti secara sistem tampilan ini nanti sampingnya hapus, actionnya ada satu lagi edit gitu ya, atau mengubah. Berarti kita harus ubah dulu di bagian blade-nya tampil, kita tambahkan satu apa namanya? Ya, satu hapus dengan link, kok satu hapus, satu edit dengan link yang mirip seperti ini tadi, hapus ya. Berarti kita masuk ke blade-nya tampil, teman-teman. Tampil blade ini, ya, kita tambahkan di sini. Di sini ya. Sampingnya gitu ya. Saya pakai spasi, lalu gini ya, spasi, lalu A, ref, ke slash toko slash edit gini ya, edit, lalu ID-nya saya get kan di sana, saya titipkan dengan get ya, ID gini, seperti ini, lalu edit slash A. Coba, jadi kurang lebih seperti ini, kita tambahkan satu link lagi di sebelah kanannya hapus. Nah, gini. Nanti ada hapus, ada edit ya. Oke, kalau edit berarti nanti kita menuju ke slash toko slash edit 1. Nah, logikanya nanti ketika ini diedit ya, diedit, itu nanti keluar form seperti input barang gini. Tapi ini sudah ada, ya sudah ada data yang ini. Jadi misalnya ini 001 buku tulis 10.000, itu nanti sudah tertulis di sini. Tertulis lalu nanti kita tinggal ngubah lalu klik update gitu ya. Berarti ketika diklik edit, ya kita harus bangun, ya betul bangun ini dulu, rutenya dulu. Oke, rute berarti kita di web.php, kita tambahkan rute baru lagi untuk edit ya teman-teman ya. Saya copy paste ini aja biar enak ya. Toko slash edit ID barang controller add edit. Baik. Jadi kalian buat dulu definisi URL di rutenya di web.php. Baik, step selanjutnya adalah kita perlu membuat controllernya untuk function edit ya di barang controller.
Kita berarti buat di sini public function edit, kita pakai $id seperti ini. Nah, tentu kita akan return, nanti returnnya adalah ke bleed ya, berarti return view, nanti bleed kita namanya misalnya /edit gitu ya. Oke. Nah, yang menjadi masalah ketika kita masuk ke return view edit, teman-teman, kita nanti kan akan dapat apa namanya, dapat form seperti ini, seperti tambah barang ini, cuman sudah ada nilainya. Nilainya ini didapat berdasarkan ID-nya, ya. Kalau ID 1 ya berarti nanti dia akan select ID 1, tampilkan di sini. Berarti kita harus ngambil data dulu. Ngambil data dari database yang ID-nya ini. Misalnya saya mau ngedit yang buku tulis ini ya berarti saya harus select bintang from barang ya, where ID sama dengan 1. Saya dapatlah satu baris ini, ya enggak, 01 buku tulis 10.000, nah itu diinput di sini. Nah, baru nanti kita bisa buat tombol untuk update-nya, gitu ya. Langkahnya seperti itu. Berarti di apa namanya di sini kita tidak bisa langsung return view edit. Kita perlu select dulu seperti ini tadi. Seperti yang pas kita buat apa namanya tampil barang ini. Jadi kita buat dolar misalnya hasil gini sama dengan db titik 22 kali. Tabelnya adalah barang. Where ya, klausa where dulu. Where itu pasti dua parameter ya teman-teman ya, dua parameter. Yang pertama adalah ID, yang kedua adalah nggak usah pakai petik, $id dot ini dot delete, ini dot get. Nah, dolar hasil ini kemudian mirip dengan ini tadi dikirimkan hasilnya ke bleed edit. Ini nanti sebagai parameter kedua ya. Saya beri nama hasil area asosiasi ya. Ini berasosiasi dengan dolar hasil seperti ini. Sehingga nanti di bleed edit kita bisa unboxing hasil yang pakai query where ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita buat bleed yang namanya edit ya. Buat baru seperti ini. HTML. Saya save di tokoku /resources view. Nah, saya beri nama edit.bleed.php. Nah, seperti ini. Nah, apa namanya untuk form edit itu formnya itu mirip dengan form input. Mirip dengan form input atau form tambah. Jadi saya copy paste aja ya dengan yang ini tadi. Saya copy paste di sini, copy paste. Nah, cuman nanti tinggal kita lakukan konfigurasi ya. Ini metodenya action toko simpan nanti ke toko /ubah. Jadi nanti kita harus membuat routing /toko/ubah kode barang dan seterusnya. Ini perlu kita buat value ya. Value-nya berarti kita injection pakai apa for each ya. Add for each yang dikirim oleh controller tadi namanya adalah hasil ya. Berarti nanti di sini for each dolar hasil s $h seperti ini. Saya tutup di sini nanti and for each-nya. And for each ya. And for each kemudian ini name-nya tidak perlu diubah ya, name harganya cukup tambahkan value aja. Berarti sini value sama dengan
Ya, apa gitu kan. Nah, value-nya itu yang di apa? Yang di select tadi. Select pakai where tadi. Where ID apa? Berarti kita injeksi seperti ini. Kita ke $h dot nama kolom dalam tabel kita. Nama kolom dalam tabel kita adalah kode nama dan harga. Berarti dot kode ini ya. Demikian juga yang di sini nanti kita tambahkan value sama dengan petik 2 kali. Kita injeksi dengan $h dot nama. Ini ya. Value $h dot harga. Gini. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, kita coba dulu ya. Siapa tahu ada yang error. Ya. Saya ke sini. Saya edit. Nah, ini masuk di sini. 001 buku tulis 10.000. Ini juga nanti kalau ini berarti 003 spidol 4.000. Nah, ini inputnya kita ganti data update. Nanti kalau update kita pindah ke /toko/ubah. Ini pakai pos ya. Berarti ini nanti kalau diklik update, nah gini. Nah, sorry the page you are looking karena kita belum membuat routingnya. Jadi kita harus buatkan routingnya terlebih dulu untuk /ubah tadi ya, /ubah toko/ubah ini tadi. Oke, sampai di sini dulu. Yang ketinggalan bisa di pause videonya. Anda perhatikan baik-baik dulu ya. Oke, kalau sudah saya masuk ke rute. Rute kita karena diedit ini menggunakan metode post, berarti saya kurang lebih seperti yang ini tadi. Pakai post ya, rute titik dua kali post, toko/ubah. Gini, ubah. Barang controller, add, nah metodenya ubah. Ini. Berarti berikutnya kita perlu mengubah atau menambahkan function baru di controller kita ya. Jadi di sini kita perlu buat seperti yang simpan tadi ya, public function ubah, betul ya, ubah tadi ya, namanya ubah. Nah, ubah ini nantinya akan menerima sesuatu yang bisa kita unboxing, karena kalau pakai get langsung tembak tembak variabelnya. Sementara itu kalau kita menggunakan post, kita tinggal ketik request dulu, lalu $REQ ya, rec gini. Nah, $REQ ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam perubahan data ya. Perubahan data berarti db titik dua kali tabel kita barang gini, where-nya adalah, sebentar, tadi ID masuk enggak teman-teman? ID enggak masuk ya? Berarti sorry, di pause dulu di sini. Kita balik lagi ke edit.blade-nya. Oke, karena kita hanya ngepost atau mengirim kode nama dan harga. Sementara itu kita belum mengirim ID. Berarti saya tambahkan di sini ya, input type hidden. Ya, hidden. Oke. Baik. Input type hidden namanya saya kasih nama ID. Lalu value-nya saya beri nama $h.id. Ya, karena kita mau mengubah by ID, jadi ID-nya harus
kita kirim juga ya, $h.id seperti ini kurang lebih. Nah, kalian masuk di barang controller where ID itu $, $rec.id ya, $rec.id itu yang kita kirim tadi. Lalu dot, kalau delete get itu untuk select, berarti ini .update update. Nah, update itu punya parameter, itu berupa array asosiatif, yaitu data yang baru. Nah, data yang baru itu yang kita input tadi, kita bisa gunakan array asosiatif seperti ini. Kode ya. Habis kode tadi apa? Nama. Habis nama apa? Harga. 3 itu ya. Oke. Ini berasosiasi kepada $rec. Ya, sesuai nama kita. Kode. Ini berasosiasi dengan $rec. Nama. Dan ini berasosiasi dengan $rec. Harga. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi yang ID-nya ini nanti akan diupdate dengan data seperti ini. Oke, kalau sudah kita return, return-nya nanti ke redirect aja ya. Redirect ke kayak tadi punyanya si simpan, toko/tampil ya. /toko/tampil. Begini. Baik, kita coba dulu teman-teman untuk mengubah data, apakah sudah bisa ya. Kita masuk ke toko/tampil, kemudian kita mau ubah yang ini misalnya buku tulis ini ya. Kita klik edit. Nah, seperti ini. Buku tulis sinar, misalnya sinar dunia, harganya dari 10.000 jadi 20.000 misalnya. Kalau sudah diklik update, nah ini sudah berubah. Buku tulis sinar dunia 20.000. Oke, ini misalnya yang spidol juga mau saya ubah. Ya, spidol snowman. Harganya misalnya jadi 14.000. Update. Nah, nih, seperti ini. Oke, itu query yang keempat tentang update. Jadi prosesnya seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan. Anda bisa mempraktekannya di tempat Anda masing-masing. Jadi ternyata untuk CRUD ya, create, read, update, delete ke database menggunakan Laravel itu tidak susah ya. Cukup mudah dan cukup sederhana. Yang susah itu karena kita belum terbiasa gitu ya. Baik, teman-teman semua, dunia pemrograman web adalah dunia yang menyenangkan, menantang, dan siap untuk dieksplor. Ini baru satu framework ya, atau satu platform yang namanya Laravel. Nanti kita bisa membahas lagi platform-platform yang lain ya, ada CodeIgniter ya, ada Yi ya kan, dan lain-lain. Belum lagi nanti platform-platformnya front end ya. Kita ini baru berkutat dengan platformnya back end ya. Belum yang front end nanti jQuery ya kan, Bootstrap ya, punyanya CSS itu juga cukup banyak yang harus dieksplor ya. Teknologi web adalah teknologi yang luas untuk dipelajari. Mata kuliah pemrograman berorientasi platform ini paling tidak hanya memperkenalkan kepada Anda prinsip dasar platform web itu seperti apa, request respon, kemudian salah satu pengembangan yang sudah ada itu adalah framework ya, framework backend atau framework
front end itu juga ada. Semuanya ini bertujuan untuk apa? Untuk membangun kerangka-kerangka, membangun web lebih mudah. Anda pakai Laravel, Anda pakai CodeIgniter, itu semua perlakuannya berbeda-beda. Ya, tinggal bagaimana kita apa namanya kita mahir di mana, memilih yang mana, sehingga perlakuannya pun juga kita nanti akan terbiasa. Baik, sekian pembelajaran kita mengenai framework Laravel, 4 query, ya, select, insert, kemudian di bagian yang kedua ini kita membahas delete dan juga update, sudah kita pelajari bersama-sama. Saatnya Anda eksplor lebih lanjut lagi, sehingga proyek akhir Anda bisa dengan mudah dikerjakan. Terima kasih banyak. Selamat berjuang untuk akhir semester ini, untuk proyek akhir mata kuliah ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.